Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita masih di hamparan ini ya, hamparan rumput-rumput yang liar ini. Karena ini rencana mau dibuka untuk lahan nanam tomat ya teman-teman. Tapi ini belum karena hujan terus, belum bisa ditebas, hujan terus. Tukang tebasnya itu masih istirahat karena 2 hari 3 hari ini berturut-turut hujan terus teman-teman. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe, komen, dan share ya. Karena ini supaya channel kita berkembang dengan bagus. Ini kita mau tata cara mengelola tanah yang sedikit ini ya. Ini sedikit sekitar 1/4 hektar teman-teman, sampai sana ya. Sekitarnya 1/4 hektar. 1/4 hektar ini mau ditanamin tomat teman-teman. Jadi sebelum ditebas ini teman-teman, kita nunggu orangnya. Kalau setelah ditebas nanti kita kumpuli teman-teman untuk calon pupuk teman-teman. Kita untuk calon pupuk kompos karena kita budidaya pupuk kompos juga, supaya untuk rumput-rumput liar ini bermanfaat teman-teman. Tanpa dibakar itu bermanfaat. Supaya kalau kita setiap hari punya pupuk liar, punya rumput-rumput liar ini, kita untuk 1 bulan ini sudah bisa jadi pupuk teman-teman ya. Nah, 1 bulan kita sudah bisa jadi pupuk. Walaupun keadaannya begini, itu sudah teman-teman ya, sudah artinya bisa untuk pupuk ya. Nah gitu. Jadi teman-teman, untuk cara kita bikin pupuk ini, nanti kita kumpulin, terus kita anukan di apa itu, di terpal teman-teman ya. Kita tutup di terpal. Jadi pemirsa di luar sana, mudah-mudahan pemirsa untuk memahami bahwa kita budidaya kompos, membuat kompos teman-teman ya. Artinya bukan budidaya ya, membuat kompos. Kompos jadi pupuk liar ini bukan mudah teman-teman. Dikatakan mudah ya mudah, dikatakan rumit-rumit. Cuman kita tidak bermodal gitu aja ya. Kalau pupuk rumput liar ini hanya modal tenaga teman-teman. Modal tenaga sama terpal aja itu sudah cukup teman-teman ya. Bila perlu kita itu terpalnya 2 ya, bila perlu. Kalau misalkan cuman 1 nggak apa-apa, yang untuk tutup aja teman-teman ya terpalnya. Setelah ditutup nanti teman-teman, kita kira-kira 1/2 meter tumpuan terpal ini kita taburi garam dapur dulu. Kalau nggak ada garam dapur, kita pakai urea teman-teman ya. Pakai urea. Urea kita taburkan di atasnya. Nah setelah itu kita lapis lagi 1/2 meter lagi teman-teman. 1/2 meter lagi tingginya, kita lapisi rata. Habis itu kita tabur lagi urea atau garam dapur itu tadi ya. Karena itu untuk penghancur ya. Penghancur ini teman-teman. Penghancur rumput liar ini. Nah nanti setelah itu teman-teman, habis 1/2 meter tutup lagi. Nah habis ditutup ini, kalau ini keadaan kering teman-teman, nanti kita siram air kira-kira ada 3 ember atau 4 ember supaya agak lembab gitu aja. Syukur-syukur bisa 5 ember. Habis itu ditutup teman-teman. Setelah ditutup nanti 2 minggu kita buka. Kita buka supaya gasnya keluar ya. Nah, supaya gasnya keluar. Kalau setelah 2 minggu kita tutup lagi, nanti ke-3 minggunya teman-teman kita buka lagi ya. Nah ke-4 minggunya kita buka total. Nah kita buka total ini teman-teman, kita lihat di dalam ya. Kita lihat di dalam, bisa pakai cangkul, bisa pakai kayu ya. Artinya di dalam itu udah hancur atau belum. Kalau seandainya belum hancur, berarti kita kekurangan urea atau kurang garam dapur tadi ya. Kalau misalkan nggak hancur, kalau misalkan nggak hancur, kita tambahi lagi ureanya atau garam dapur, langsung kita tutup lagi teman-teman. Sampai 1 minggu lagi kita buka lagi gitu. Nah kalau setelah itu tinggal teman-teman, itu berarti sudah bisa diaplikasikan teman-teman. Teman-teman mau diaplikasikan langsung gitu atau secara cair kan gitu ya. Kalau secara cair
aplikasinya cair itu teman-teman, kompos ini tadi kita pindahkan di terpal lain teman-teman. Kita galikan lubang sekitar 2,5 kali 1 meter kali 3,5 meter ya. Itu untuk naruh terpal itu tadi. Setelah naruh terpal itu, kompos tadi dipindahkan ke situ teman-teman. Dipindahkan ke situ, dikasih air merata, airnya rata rumput tadi. Setelah airnya merata rumput tadi, kita tutup. Mungkin 3 hari itu sudah bisa diaplikasikan airnya teman-teman. Nah, cara airnya itu cuma dikocor teman-teman ya. Dikocor, nanti setelah airnya sudah kalian pindahkan, misalkan dipindahkan dalam 1 drum ya. Nah, nanti nyiduk lagi di drum ya. Misalkan dalam 1 drum itu teman-teman dikasih E4-nya setengah botol. Terus gula merahnya 1 kilo, gula merah direbus teman-teman ya. 1 gula merah itu direbus dulu. Habis itu ikut masukkan ke situ. Nah, terus ditambah lagi untuk garam dapurnya 5 bungkus teman-teman. Diudek dalam 1 drum itu, ditutup dulu 1 malam. Habis itu besok paginya dipasang ya. Besok paginya untuk mupuk. Itu teman-teman lihat tanaman kalian 3-4 hari dari disiram pupuk itu tadi, sampai lihat nanti ya. Untuk pertumbuhan daun mudanya atau tunasnya, sampai kalian lihat bagaimana perkembangannya, kan begitu teman-teman ya. Jadi seandainya kalian kurang puas, itu dibanyai lagi. Misalkan 1 cangkir tadi, 1 cangkir itu kurang bagus ya, kalian tambahi 2 cangkir. Tapi biasanya kalau 1 kali ya memang belum teman-teman. Biasanya karena kalau saya pribadi setiap 6 hari atau 7 hari kita siram airnya itu ya. Untuk mupuk itu air itu aja. Jadi kalau sudah 2-3 kali teman-teman sudah luar biasa. Kalah kalau untuk NPK 16 teman-teman, hijaunya teman-teman ya. Itu karena untuk pupuk kompos, cara bikin pupuk kompos kita begitu teman-teman. Yang sudah alami saya di pertanian ini udah 10 tahun teman-teman, di Kalimantan ini pakai itu semua. Makanya saya pribadi jarang kita itu rumput kita bakar, itu jarang teman-teman. Memang nggak pernah. Jadi rumput apapun, pisang kayak rumput apa. Nah, terkecuali gini teman-teman. Rumput yang bekas cabutan cabai teman-teman, yang bekas cabai yang kita ganti tanaman, nah itu baru itu aja yang kita buang. Kalau itu kita bakar teman-teman ya. Misalkan ada cabai yang sudah tua kita cabut, itu kita bakar. Kalau saya, karena kalau rumput lain kita kumpulin. Nah, apalagi ini teman-teman yang lebih bagus lagi, rumput lulangan teman-teman. Lulangan itu habis kita dangir pakai cangkol, kita masukkan karung. Itu teman-teman 1 minggu aja udah jos gini teman-teman. Udah hancur sama tanah-tanahnya itu teman-teman. Itu bagus. Saya pernah teman-teman, ini kira-kira 1/4 hektar itu semua itu rumput lulangan teman-teman. Ada sekitar tingginya 1 meter, setengah meter lulangan itu. Langsung kita tebas mepet. Itu langsung kita masukkan karung. Sampai sudah di karung, nanti diangkati ke kolam itu teman-teman. Kita tutup terpal. Oh, itu teman-teman 2 minggu sudah lumayan bagus. 10 hari aja kita remes ini udah hancur. Nah itu ya teman-teman, itu rumput lulangan juga teman-teman. Kalau mau ngumpulin bagus ya, itu bagus untuk pupuk. Nah itu teman-teman, kalau orang-orang takut sama bunganya, bunga rumput lulangan itu katanya menjalar. Enggak teman-teman, enggak. Kalau sudah jadi pupuk enggak menjalar. Nah itu ya, yang kira-kira menjalar itu teman-teman, yang kaki orang lewat dari kebun orang atau di jalan-jalan yang ada lulangan nempel di sepatu, kita masuk ke situ, itu baru nular teman-teman. Kalau sudah di pupuk fermentasi udah mati teman-teman, karena sudah panas, itu udah nggak bisa tumbuh
Itu caranya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.